Apabila masuk lainnya ko yun na. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada hari ini alhamdulillah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Terima kasih kepada kita juga semua yang hadir pada hari ini. Pada kesempatan ini kita bersyukur kepada Allah dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala rahmat karunia nikmat iman dan Islam, sehat kita sehingga kita sama-sama selalu bisa hadir. Kemudian selawat dan iring salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Baik, kita masuk ke pembahasan diskusi kita hari ini. Teman-teman, prinsipnya apa tuh? Perilaku manusia, anak kita berbuat sesuatu itu ada di balik itu. Kenapa dia berbuat begitu? Ada alasannya tersendiri yang seperti kita ingat tadi apa? Patut dihukum apa? Menghindari ketidaknyamanan. Nah, kehukuman. Apa tadi lagi? Untuk mendapatkan penghargaan, hadiah atau apa itu yang karena terus kalau yang timbul dari diri anak sendiri itu hal yang bagus. Mana kasih sayang lu kasih yang segini? Ada yang mau ditanyakan Bunda? Pas. Baik. Lanjut kita kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan kita dasar kita tuh untuk bertahan hidup, ya kan? Nah, kasih sayang dan merasa diterima kita butuh kasih sayang dan orang mengakui kita itu ada dan diterima di kelompok kita itu kita butuh ya kebutuhan dasar kita itu. Kebebasan, nah itu kita pengen. Nah, umpamanya kita sebagai guru kita juga pengen bebas, mau ditekan. Nah, itu bagaimana caranya supaya restitusi di sekolah atau regulasi di sekolah tidak menekan kita, tapi kita merasa tetap bebas. Sama dengan anak-anak juga. Masuk kepada keyakinan kelas. Kemarin Bunda Uma udah pernah ya buat keyakinan kelas sama anak-anak ya kan? Kira-kira untuk apa? Nah itu kata-kata itu untuk apa kira-kira? Supaya anak tuh mendisiplinkan anak tuh. Bagus untuk mendisiplinkan anak itu kan kalau di kelas kita udah buat namanya kelas harus bersih ya kan, berarti sepakat semua anak menjaga kebersihan, membuang sampah pada tempatnya. Itu apa yang diajukan sama anak-anak. Tidak boleh pemarah, tidak boleh kesabaran kata anak tadi kan. Nah, kita ambil sabar, kita sabar. Nanti suatu saat ada yang marah-marah sama temannya, kita ingatkan dia saat memberikan kontrol anak. Nah, apa keyakinan kelas kita kemarin kita sepakat sabar. Ya Bunda. Sekarang kita masuk kepada ada yang bertanya tentang keyakinan kelas? Tidak? Ya baik, kita lanjut ke segitiga restitusi. Menurut di sini menurut Jason, nah, segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka, ya untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ada yang mau berpendapat? Didiskusikan? Contohnya segitiga restitusi. Restitusi itu aturan-aturan baik yang telah kita buat di sekolah. Nah, namanya restitusi. Yang tidak menekan, yang telah kita sepakati bersama. Itu restitusi.
contohnya. Nah, kenapa dia menangis? Menghindari hukuman atau menginginkan sesuatu atau apa? Itu perilaku. Dan kebutuhan dasarnya terpenuhi atau tidak? Nah, itu katanya. Makanya dia menangis, kan? Nah, jadi 3 restitusi, ada 3 cara penyelesaiannya. Pertama, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas tuh nggak apa-apa, nah, kamu nangis nggak apa-apa, nggak masalah. Semua orang pernah, boleh. Nah, kenapa dia menangis? Nanti dia mengungkapkan sendiri tuh. Semua orang pernah berbuat salah, nggak apa-apa. Tidak hanya kamu saja yang berbuat seperti itu. Itu cara stabilkan dulu. Kita stabilkan anak tuh dulu. Apa doh, anak ini tuh, tak ada yang marah. Orang juga pernah buat kayak gitu, nggak apa-apa. Yang kedua, setelah itu kita stabilkan, anak itu stabilkan, baikkan dulu perasaan dia tuh kan. Nah, kita validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah. Contohnya apa? Validasi tindakan yang salah. Nah, ini ada sensitivitas. Memvalidkan tindakan yang salah kita itu seperti apa? Anak itu sendiri. Nah, ini contohnya ya. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Terus ini, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Namanya anak tadi menangis. Hasbi mau apa supaya Hasbi tidak sedih lagi? Nah, kita diskusikan dia kan. Gimana supaya Hasbi itu nggak nangis lagi? No, mau kakak Maria minta maaf. Kamu tentu punya alasan mengapa anak itu nangis, mengapa anak itu memukul, semua soalannya lah. Nah, kenapa anak itu berbuat jahat atau nakal atau temannya mengganggu temannya, katanya aja. Apa yang anak inginkan? Kira-kira apa yang anak bisa lakukan supaya anak tidak sedih lagi? Nah, dia sendiri mikir nanti jadinya kan. Kemudian selanjutnya menanyakan keyakinan kelas tadi. Setelah kita stabilkan dia, kita tanyakan solusi sama dia, kita stabilkan dia dengan keyakinan kelas tadi. Dan menanyakan kembali keyakinan kelas tadi. Nah, kemarin yakin nggak kalau anak yang jujur itu kemarin cuma bulan bilang seperti itu kan? Nah, itu udah bagus. Yakin nggak kalau anak jujur itu nanti banyak temannya? Mau? Nah, iya. Yakin nggak anak kita buat kejujuran kemarin? Iya, nak? Ya, sudah. Ya. Udah senang sekarang. Udah tahu. Silakan kembali kepada orang tua. Nah, dia kalau sudah seperti itu udah enak hatinya, udah punya alasan besok harus bagaimana. Dia kembali ke kelompoknya dengan yang lebih mantap. Besok ketika dia berlaku dia lagi, dia ingat tuh nanti apa yang harus dia perbuat. Dan bila tumbuh nilai-nilai yang baik dalam dirinya. Itu saja. Ada yang ditanyakan, Bunda? Oh, nah, sekarang ada di baiklah, kalau begitu kita coba untuk membuat disiplin positif untuk kasih reward. Biasanya kalau pemantau ini ada reward, ada hukumannya. Nanti yang tidak selesai tugas menyelesaikan pas keluar main. Kurang bagus juga, kenapa? Karena anak tidak mempunyai waktu bermain, tidak dihabiskan untuk membuat tugas. Kemudian anak merasa sendiri, nanti kita hanya melihat aja. Cara memantaunya bisa sedang bermain, kita lihat anak-anak sebagai pemantau. Gunakanlah semua posisinya ini nanti pada saat yang diperlukan maksimal, efektif. Ya, kalau
kalau sering-sering tidak baik juga, seperti membuat masalah nanti jadi berpikir psikologi anak. Sekarang sebagai manajer ada yang mau berpendapat? Tunggu. Memang semua menunggu. Semua pengontrol. Cuman pengontrol sebagai manajer ini yang paling bijak. Istilahnya. Bagaimana sekelas itu kita atur, kita kondisikan sebaik mungkin. Berarti persiapannya harus matang. Mulai dari kalau sekolah kan RPP-nya udah kita jauh hari set. Anak ini nanti jadi kita set sekelas itu dengan sebaik-baiknya. Namanya anak ribut sana, ribut sini. Bagaimana kita sebagai manajer, bagaimana supaya semuanya nggak ribut? Dengarkan dulu apa yang menjadi keributan mereka, kenapa begitu kan? Baru cara-cara kita pandai-pandai. Dengan pandai dikejutkan atau seperti apa? Nanti baiklah. Kalau anak bunda tidak mau ke kita jalan-jalannya ke air panas namanya ke sana, bagaimana kalau kita ke tempatnya yang bisa menyatukan keduanya? Itu nggak ribut. Oke, setuju? Semua anak setuju. Pokoknya paling bijak untuk mengambil keputusan ini namanya manajer. Kalau untuk sekolah kita buatlah aturan-aturan yang tidak menekan guru, menekan kita kegiatan di sekolah itu sebagai posisi manajer. Ada yang bertanya bunda? Ada yang mau menambahkan? Paham atau diskusikan? Cukup? Ya, baiklah. Kita masuk kepada keyakinan kelas. Kemarin Bunda Uma udah pernah ya buat keyakinan kelas sama anak-anak ya kan? Kira-kira untuk apa? Itu kata-kata itu untuk apa kira-kira? Supaya mendisiplinkan anak tuh. Bagus untuk mendisiplinkan anak itu kan. Kalau di kelas kita udah buat namanya kelas harus bersih ya kan. Berarti sepakat semua anak menjaga kebersihan, membuang sampah pada tempatnya. Itu apa yang diajukan sama anak-anak. Tidak boleh pemarah, tidak boleh kesabaran kata anak tadi kan. Kita ambil sabar, nanti suatu saat ada yang marah-marah sama temannya, kita ingatkan dia saat memberikan kontrol anak. Apa keyakinan kelas kita kemarin kita sepakat sabar. Ya bunda. Sekarang kita masuk kepada ada yang bertanya tentang keyakinan kelas? Tidak? Ya baik, kita lanjut ke segitiga restitusi. Menurut di sini menurut Jason, segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka, untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ada yang mau berpendapat? Didiskusikan. Contohnya segitiga restitusi. Restitusi itu aturan-aturan baik yang telah kita buat di sekolah. Namanya restitusi. Yang tidak menekan, yang telah kita sepakati bersama. Itu restitusi yang positif. Contoh segitiga restitusi ini untuk anak. Kemarin kita udah lakukan juga bersama Bunda Uma ya. Segitiga restitusi contohnya anak menangis. Pertama tuh bapaknya kenapa anak menangis? Kan ada sebabnya. Tadi perilaku manusia kan ada sebabnya. Kenapa dia menangis? Menghindari hukum atau menginginkan sesuatu atau apa? Itu perilaku. Dan kebutuhan dasarnya terpenuhi atau tidak? Itu namanya. Makanya dia menangis, kan?
sendiri tuh. Semua orang pernah buat salah, apa saja. Tidak hanya kamu saja yang berbuat seperti itu. Nah, itu cara stabilkan dulu. Kita stabilkan anak tuh dulu. Apa do, anak ini tuh, tidak ada yang marah. Orang juga mah buat kayak gitu, nggak apa-apa. Yang kedua, setelah itu kita stabilkan, anak itu stabilkan, baikkan dulu perasaan dia tuh kan. Nah, kita validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah. Contohnya apa? Validasi tindakan yang salah. Nah, di sini ada saya sebutkan. Memvalidkan tindakan yang salah kita itu seperti apa? Anak itu sendiri. Nah, ini contohnya ya. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan apa saja yang kita ingin terapkan di sekolah kita berupa disiplin positif yang nanti bisa kita terapkan bersama-sama. Silakan tulis 4 masing-masing. Karena kita hanya bertiga di TK ini dulunya. Silakan empat. Ya, silakan Mika. Tanggung jawab Disiplin. Ini anak datang berbeda. Nah, alhamdulillah udah tercapai. 1 tempat menimba ilmu. Ambil ya, kita bawa. Kita bawa, ya. Dari yang kita dapatkan, pertama boleh ditulis ya Bunda. Tempat menimba ilmu. Ya baik. Sepakat? Sepakat. Ya. Sama ya, tempat menimba ilmu ada 1. Kemudian sabar. Lanjut. Di sini ada kolaboratif, sini juga sama kolaboratif. Kita ambil. Bertanggung jawab. Mandiri. Disiplin. Ya, sama-sama dapat. Disiplin. Ramah. Ambil yang ramah ya, ramah. Udah, oke. Nah, nggak ada lagi. Mandiri. Udah ya. Udah pas dulu. Nanti kita ingat, nanti kita tulis yang besar, itu ingat untuk kita jadikan nilai sekolah kita, nilai pribadi kita. Paling nah, contoh tugas yang diminta, namanya sebelum pembelajaran kita letakkan RPP kita di meja kepala sekolah, silakan disiplin. Nah, gunanya seperti itu. Jadi ada apa lagi? Bertanggung jawab atas semua yang kita lakukan. Jika umpamanya kita tidak sempat masuk kelas, nah tanggung jawab kita seperti apa tuh meneruskannya? Kita minta tolong pada teman kita dan lain sebagainya ya Bunda. Terima kasih. Ada yang ditanyakan? Ada Bunda? Nah, ya baik. Kalau seiringnya berjalan karena kita sama-sama di sini, sama-sama belajar, silakan kalau ada yang baik dalam penjelasannya, searching boleh ya Bunda yang kita tahu tadi.
Umur bun